Halo semuanya, jadi pada di day yang kedua ini yang saya sudah pernah bilang kalau misalnya nih di day dua ini agak rada-rada horor. Kenapa? Karena kan emang saya ngide ya pagi-pagi tuh subuh nih sekitar jam 3 lewat saya bangun dan setengah 4 lah mulai berangkat. Saya tuh emang pengen banget ke Gunung Bismo. Nah, karena kagak ada ojek nih ya, saya udah tungguin lama, ya udahlah saya memutuskan untuk jalan kaki ke base camp Gunung Bismo. Karena kalau naik motor itu cuma sekitar 10 menit lah ya. Nah, kalau jalan kaki ya sekitar berapa belas menit. Nah, mungkin pas awal-awal tuh masih enak perjalanannya karena kan masih banyak pemukiman warga, banyak penginapan. Cuman lama-lama nih kok mulai serem gitu ya. Udah nggak ada lampu lagi. Untung banget nih bawa senter nih, kok nggak ada, waduh gelap banget sih. Nah, ini dalam perjalanan ini saya bener-bener sendiri kan. Sampai seketika ada pertigaan itu ke kiri Bukit Sukunir. Nah, ke kanan itu Kawah Sikidang, no. Itu yang lampu jalan itu tuh pertigaan. Nah, akhirnya karena map saya belok kanan, yaudah saya masuklah ke daerah sini nih, ke daerah kawasan Kawah Sikidang. Tapi kalau diperhatiin kok kayak gelap banget ya, atau kayak horor banget nih. Bahkan ini kan tempat wisata ya, tapi kayak nggak keurus atau bagaimana ya, atau karena lagi malam aja gitu, sepi banget, serem gitu ada gapuranya gitu. Oke lah, cuman karena ya selagi bener mah, jadi saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, setelah saya jalan terus saya sendirian, nah akhirnya saya ketemu tuh pertigaan. Ke kanan itu ke kawasan Sikidang, nah ke kiri itu sesuai dengan jalur maps yang saya tuju. Cuman pas saya ke kiri itu kok jalannya mulai hancur dan nggak mulai terurus. Di portal juga dan ada perbodan tulisannya dilarang masuk. Waduh, kalau gitu saya udah mulai ragu nih. Sebenarnya sih nggak serem ya, cuman karena takut kesasar makanya ya saya memutuskan untuk putar balik lagi aja lah biar aman ya. Nah, pas dalam perjalanan pulang tuh emang bagus sih sebenarnya view-nya tuh di Dieng ini kan saya kebetulan lagi udah masuk ke daerah tinggi nih ya. Itu tuh wah cantik banget sih view-nya. Dan juga kan karena sudah masuk pemukiman warna dan juga banyak penginapan, jadi ya sudah mulai banyak lampu, udah mulai aman lah ya. Dan ini adalah base camp Gunung Pakunan. Jadi bagi kalian yang ingin ke Gunung Pakunan kan bisa nih dari base camp ini, cuman dia bukanya baru jam 7 kalau nggak salah ya. Jam 7 baru dibuka. Dalam perjalanan pulang menuju penginapan, kemudian saya melewati yang namanya kawasan Candi Arjuna. Nah, ini adalah itu Candi Gatot Kaca kalau bahasanya sih gitu ya, kalau saya baca-baca ya. Dan di kawasan candi ini, nah di kawasan Candi Arjuna ini memang masih sepi ya, karena kan masih jam 5 subuh kalau nggak salah ya. Nah, karena masih sepi jadi tuh saya keliling-keliling aja dulu karena penasaran, dan juga sebenarnya udah ada beberapa warga yang penjaga warung itu, dan katanya nggak apa-apa mas, masuk aja mas, belum ada yang jagain ini. Nah, inilah pintu masuknya nih, jadi dia modelnya agak menurun gitu ya. Nah, ternyata Candi Arjuna ini tuh kayaknya ada dua pintu ya, yang satu tuh dari atas, yang satu lagi dari bagian yang bawah. Itu yang bagian bawah itu yang dekat dengan penginapan saya nantinya. Nah, ini adalah kondisi Candi Arjuna. Ini sebenarnya luas ya, cuman karena saya berhubung belum sholat subuh, jadi saya memutuskan untuk balik lagi. Nah, ini sekitar udah setengah 6 saya berjalan, udah agak mulai terang. Ini adalah spot foto yang banyak orang kunjungi, yaitu Dieng di Banjarnegara. Nah, ini udah banyak warga nih. Setelah saya sampai di penginapan, saya kemudian sholat, mandi dan makan. Sekitar jam 8 kami rombongan memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju ke Batu Ratapan Angin. Nah, ini kondisinya kebetulan pas lagi kabut ya, dan emang ini sangat wah dingin dah, bener rasanya dingin, adem, sejuk gitu, nyaman sih. Nah, ini kondisi Batu Ratapan ini sebenarnya kalian bisa sampai ke atas tuh tinggi-tinggi itu, dan itu banyak spot-spot foto. Nah,
Dari Batu Ratapan Angin lanjut kita menuju ke Kawah Sikidang. Ini adalah tampilan Kawah Sikidang ketika siang. Kok tadi kan sepi banget ya, serem, nggak keurus gitu. Kalau ini rame. Dan pada kita kesini tuh pas lagi kondisi hujan, jadi kan harus mempersiapkan ya namanya jas hujan. Ya kan bisa beli di sini, dan di kawasan ini banyak kok jas hujan, cuma 10.000 atau 15 ribuan. Itu bisa pakai payung juga kok. Nah, di Kawah Sikidang ini kalian harus perhatiin nih jalan keluar dan jalan masuknya. Kenapa? Karena di sini tuh ada dua lokasi, ada dua pintu. Nah, kalau kalian salah jalan, kalian bisa keluar ke pintu 2 atau ke pintu 1. Dan pintu 2 atau pintu 1 itu benar-benar jauh banget rupanya. Apalagi di tengah-tengah ada pasar tuh. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke tengah-tengah pasar, pasti kalian keluarnya di pintu yang 1 gitu. Setelah dari kawasan Kawah Sikidang, kemudian kita sempat mampir dulu ke penginapan untuk melakukan sholat dan makan. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Candi Arjuna. Nah, yang sudah saya bilang, kayaknya tuh Candi Arjuna ada 2 pintu ya. Yang tadi pagi saya lewat dari atas, dan ini lewat dari bawah, yaitu yang dekat dengan penginapan. 2, 1, dari mana? Ngapain? Di mana?